البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat ke-12, masih tentang apa? Pujian para ulama terhadap Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Waftaraqna wa ana ahmilu hadhir ruh. Dan kami berpisah dalam keadaan saya membawa ruh tadi, yaitu semangat untuk melaporkan peristiwa-peristiwa tersebut kepada mungkin apa hay'ah kibarul ulama atau yang seperti itu. Fakana laha ta'sirun bi amrillahi jayyid. Maka ruh tadi memiliki kesan yang bagus dengan perintah dari Allah atau mungkin urusan dari Allah. Wa fahimtu fahman rasikha. Dan saya memahami dengan pemahaman yang mendalam. Kaifa yambaghi an nuhafidha ala silsilati marja'iyatina. Bagaimana yang seharusnya semestinya kita memelihara rantai rujukan kita. Baik. Rujukan di sana jelas bukan ke ulama mana waktu itu yang banyak mengkritik itu ulama Jordan dan sebagainya, yang mana mereka adalah ulama Asy'ariyah. Jelas rujukan yang benar adalah ulama Saudi yang mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah ditunjuk oleh pemerintah sana untuk menjadi rujukan masyarakat di sana. Oh iya, bukan malah merujuk keluar, yang mana yang di luar justru bukan dari kalangan Ahlus Sunnah. Wa alla naltafita ila ulaikal ajanib. Dan untuk kita tidak menoleh kepada orang-orang asing tadi, mahma tadhaharu bihi minat tazayyi bil ilm, sekalipun mereka menampakkan diri dengan gaya ilmu seperti apa Ahmad Zaini Dahlan yang memang punya banyak sanad, tapi dia adalah seorang sufi kuburi, Asy'ari dan seterusnya, banyak mencerca pemerintah Saudi, mencerca Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Najdi dan seterusnya. Banyak orang kagum padahal dia adalah kuburi, walaupun sanadnya banyak, nggak ada gunanya sanad itu kalau ujung-ujungnya ke kuburan. Baik. Walibasil ulama, pakaian ulama. Wa aqsudu bil ajanib al ajanib an aqidati salafis shalih. Yang saya maksudkan dengan orang-orang asing tadi adalah orang-orang yang jauh. Ajanib artinya jauh, wal jaril junubi, tetangga yang jauh, orang yang jauh dari akidah salafus sholeh, mimman talaqau saqafatahum, yang mana mereka mendapatkan wawasan mereka, wa tasya'abat afkaruhum, dan pemikiran-pemikiran mereka itu bercabang-cabang, bimantiqil Yunan, dengan ilmu mantik Yunani, wa falsafatil falasifah, dan filsafatnya para ahli filsafat, al-ba'idina anil wahyil ilahi, yang jauh dari wahyu ilahi, wabi apa ini kismaihi alkitab was sunnah, bi kismaihi alkitab was sunnah, dengan dua bagiannya wahyu ilahi yaitu apa, Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Jelas secara syariat rujukan bukan hanya ulama di negeri itu, tapi ulama seluruh dunia. Asalkan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia menjadi rujukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ajuri di dalam Akhlaqul Ulama. Ulama secara umum adalah rujukan, bukan hanya ulama negeri ini dan itu. Yang penting dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-maghrurina bi araihim, orang-orang yang tadi yang al-ajanib tadi, yang mereka terpedaya dengan rasional mereka sendiri, wa uqulihimul mukhtalithah, dan akal-akal mereka yang tercampur baurkan, wa syubuhatihimul munharifah, dan syubuhat yaitu apa, kerancuan, kekaburan mereka yang menyimpang, memesong. Wallahul musta'an. Hanya Allah lah yang menjadi tempat memohon pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan
Pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Rahimallahu Syaikha Muhammad Aman. Semoga Allah merahmati Syekh Muhammad Aman. Wa askanahu fasiha jannati, dan menempatkannya di dalam surganya yang luas. Asalnya apa? Jannatihil fasihah. Baik. Cuma di sini idhofatun na'at ilal man'ut. Wa alhaqana wa iyyahu bisolihin. Semoga Allah menyampaikan, menyusulkan kami dan beliau kepada orang-orang soleh min ummati Muhammadin sayyidil mursalin, dari umat Muhammad sayyidil mursalin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah terjemahannya jelas. Pujian yang ke-8. Wa kataba fadilatu Syaikhina Ustaz Ad-Doktor Muhammad bin Hamud Al-Waili Al-Mudarris bil Masjidin Nabawi wal Jami'atil Islamiyah wa wakiluha, wakil Jami'ah Islamiyah lidirasatil ulya wal bahsil ilmi fi kitabil mu'arraf, yaitu dalam buku beliau atau tulisan beliau yang ditarikhkan, disebutkan di sini 29 Jumadil Awal berarti ya, 1417. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'arifuhu an fadilati Syekh Muhammad Aman bin Ali Al-Jami rahimahullah. Yang saya tahu, di sini dohirnya adalah mausulah. Yang saya tahu dari fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, laqad talaba minni ahadu talamidi, salah satu dari murid saya telah meminta kepada saya, wa huwa min akhassi talamidi Syekh Muhammad Aman Al-Jami al-mutaakhirin. Beliau termasuk murid generasi terakhir dari Syekh Muhammad Aman Al-Jami yang paling khusus. Baik. Murid-murid terakhir, level terakhir, tetapi apa? Datangnya terakhir, tetapi beliau sangat dekat dengan Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Iya, seorang murid boleh jadi belajar kepada ulama yang banyak, bukan hanya mengambil satu atau dua. Kita perbanyak ulama kita, itu bagus sekali, biar ilmu kita semakin lengkap, saling melengkapi. An aktuba syai'an mimma a'rifuhu an syaikhihi wa syaikhina, untuk saya menulis sedikit dari atau sebagian dari apa yang saya tahu tentang guru beliau dan guru kami sendiri, Syekh Muhammad Aman rahimahullah, li'annahu bisadadi ikhraji kutubin an hayati fadilatih, karena murid saya ini dia tengah mengeluarkan kitab kecil tentang kehidupan fadilatul Syekh Al-Jami. Fa'aqulu wa billahi taufik, maka saya berkata dengan taufik hanya dengan pertolongan dari Allah, bada'at ma'rifati bi Syekh rahimahullah, pengetahuan saya tentang Syekh rahimahullah al-hadi wa samanin ba'da salat simi'ah wa alaf minal hijrah, 1381. Kita jelas masih terlalu kecil waktu itu ya. Indama qamat hadhihi daulah as-Saudiyah al-Karimah, tatkala pemerintahan Saudi yang mulia ini bangkit, hafizahullah, bi insya'il jami'atil islamiyati bil Madinatil Munawwarah, untuk mendirikan Jamiah Islamiyah di Madinah, fil amil madkur, di tahun tersebut. Wa kana rahimahullah min awailil mudarrisina biha, beliau rahimahullah termasuk pengajar pertama di situ. Wa kuntu ahadatul biha, saya salah satu dari murid di sana. Kana rahimahullah min baini adadin minal masyayikh, beliau rahimahullah termasuk dari sejumlah masyayikh alladzina yuwalluna tullabahum inayatan khassah, yang mengurusi para murid mereka dengan pengurusan perhatian yang khusus. Tidak seperti sekitar pensyarah university mengajar mungkin 1 jam atau 45 menit lalu pergi. Tapi beliau sikapnya seperti para masyayikh di di pesantren-pesantren itu, perhatian pagi petang siang malam, seperti yang di Darul Hadis, bukan sekedar di bangku-bangku sekolah. La taqifu inda alaqatil mudarrisi bi tilmidhi, tidak berhenti perhatian para masyayikh tadi kepada hubungan antara seorang guru dengan muridnya saja, fil fasl, yaitu di kelas, di ruangan kelas itu.
Wa kana fi ammati durusi, beliau di hampir semua pelajaran-pelajaran beliau, yakni inayatan azimah, beliau memperhatikan, yakni mengurusi, menitik beratkan pada perhatian yang besar bi aqidati salafis soleh, dengan akidah salafus soleh. Ya, kalau akidah kuat, akar kuat, maka cabang dan ranting serta daun dan buahnya itu akan sangat kuat. Kalau akarnya rusak, lebih ke atas, lebih senang untuk rebut. Radhiyallahu anhum wala yatruku munasabatan tamurru duna ayyubayyina fiha makanata hadhil aqidah. Syekh Aman Al-Jami tidak meninggalkan suatu kesempatan pun munasabah, yaitu waktu yang sesuai yang berlalu tanpa menerangkan di dalam kesempatan atau momentum tadi kedudukan akidah ini. Dan itu akan nampak tatkala beliau mengajar akidah wasitiyah. Tahu-tahu di sela-sela itu beliau memperingatkan, ini kita sudah mendekati musim haji. Nanti kalian akan lihat orang-orang makarimah datang dengan pakaian kuning-kuning. Mereka nampak sebagai seorang muslim, tapi mereka akidahnya akidah kufriyah, dijelaskan oleh beliau. Baik. Ketika ada kesesuaian di dalam pembahasan akidah wasitiyah, tahu-tahu membicarakan orang-orang yang terkait dengan masalah ini. La farqa fi dzalika baina durusil aqidah wa ghairiha. Tidak ada perbedaan di dalam masalah ini antara pelajaran akidah ataupun pelajaran yang lain. Kalau ada kesesuaian langsung membahas itu beliau. Wa huwa hina yatahaddatsu an aqidati salafis shalih, dan beliau tatkala membicarakan tentang akidah salafus shalih wa yas'a fi gharsiha fi nufusi abna'ihi tulab, dan beliau berusaha untuk menanamkannya ke dalam jiwa-jiwa anak-anak beliau, para pelajar. Ya, murid itu bagaikan anak, guru itu bagaikan orang tua, bagaikan ayah. Kalau wanita ya, bagaikan ibu. Baik. Jangan ayah mencaci, anak membalas mencaci. Ini anak sangat jahil berarti. Alladzina jaa aktsaruhum min kulli fajjin amiq, yang mana mayoritas dari mereka datang dari setiap jalan yang sempit, yaitu dari berbagai negara. Innama yatahaddatsu bilisani khabirin bitilkal aqidah. Beliau itu hanyalah berbicara dengan lidah orang yang pakar terhadap akidah tadi. Ya, sampai beliau dijuluki sebagai Jabalul Aqidah, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, gunung akidah. Li'annahu dzaqa halawataha, karena beliau merasakan manisnya itu. Wa sabara ghawraha, dan beliau yang meneliti kedalamannya, kedalaman akidah. Hatta inna sami'a wal musyahidalah, sehingga orang yang mendengar dan menyaksikan beliau wa huwa yatakallamu anha, dalam keadaan Syekh Muhammad Aman membicarakan tentang akidah tadi, la yahussu anna qalbahu yang dahu hubban wa ta'alluqan biha. Benar-benar dia merasakan bahwasanya hati beliau itu yang doh apa itu namanya, mencurahkan kecintaan dan ketergantungan pada akidah salafiyah tadi. Iya, karena Nabi mengaitkan masalah perpecahan dan masalah keselamatan dari neraka adalah pada manhaj tersebut, pada akidah tersebut, bukan masalah fikih atau akhlak atau apa, tapi perbaikan akidah, perbaikan manhaj. Wa kanat lahu rihalatun fi majalid dakwah, beliau memiliki perjalanan-perjalanan di medan dakwah. Majali yaitu tempat jauh lah, tempat bepergian di dalam dakwah. Wa ta'lim kharijal mamlakah, dan pengajaran di luar kerajaan Arab Saudi. La yada'u munasabatan taji'u au fursatan tamur, tidaklah beliau meninggalkan satu momentum, kesesuaian, munasabah yang datang, atau satu kesempatan yang berlalu, duna ayyubayyina fiha sumuwa hadhil aqidah, tanpa beliau menerangkan di dalamnya ketinggian akidah ini, wa sofa'aha, dan kejernihannya. Ya, tidak dicampuri dengan hawa nafsu dan penyusup-penyusup pemikiran dan sebagainya. Wa rihabatiha, dan kelapangannya, kelapangan manhaj ini. Bayanan syafiyah, dengan penjelasan yang memuaskan. Wa innal qari'a
layal masu sidqa da'watih. Dan sesungguhnya si pembaca yang membaca buku beliau misalkan benar-benar akan menyentuh, merasakan jujurnya dakwah beliau, bukan malah dakwah dirubah menjadi politik, dirubah untuk menjadi keinginan pribadi dan seterusnya. Bukan, betul-betul ikhlas mengajak ke jalan Allah. Fi kutubihi wa rasailih, di dalam kitab-kitab beliau dan risalah-risalah beliau allati allafaha, yang beliau susun. Ilahuna wallahu a'lam.